Enter dulu saya masih. Oh sampai. Jadi udah saya. Oscar sampai marah dia. Oscar tadi nanti dari sini. Iya, Carlos mereka itu kan berjasa sama om semua. Dulu sih asli betul. Busuk om dulu. Jadi Iya. dari mana mereka? Martin sih kau Jakarta di mana? Iya. Iya, selamat pagi kota. Selamat pagi atau selamat siang ini om? Pagi. Ya, selamat pagi. Hari ini saya berada di kota Jakarta, khususnya di daerah Bojong, Cengkareng. Berada di Sasana Hartono Tanuwijaya Boxing Camp yang diasuh oleh abang saya, kakak saya, senior saya, om saya, Bapak Yosi Amnifu. Beliau ini adalah mantan juara Indonesia 16 kali. Kelas bantam junior. Hari ini saya berkunjung ke sasananya. Kita akan bercerita mengenai sepak terjang beliau dan pengalaman-pengalaman yang akan dia sampaikan. Ya, inilah sekilas pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan melihat dari dekat sasana tinju dari Bung Yosi Amnifu. Ya ini. Ya kita lihat inilah sasana dari Bung Yosi Amnifu, HTBC Hartono Tanuwijaya Boxing Camp. Ini lihat, ini sederhana tetapi menghasilkan banyak atlet-atlet. Tanggal 8 ini dari sasana ini akan ada perwakilan untuk mengikuti pertandingan kejuaraan Indonesia. Kita lihat di depan Bung Yosi baru lagi santai-santai, lagi sebagai orang Timor, sebagai atlet meto, baru habis makan siripina, lagi merokok santai-santai. Entar ya Barsa kita kupas lagi itu. Kita lihat lagi nih. Ini adalah anak-anak dari sasana ini. Ya ini. Lihat, ini sederhana, penuh di pinggiran tapi cukup. Ada tempat karaoke juga. Di sini lihat. Ini sederhana, ada musiknya, ada ringnya. Ya, inilah. Kita lihat sasana tersebut ini. Ya ini. Ya, ini bentar. Kita lihat sasana tersebut ini. Ya. Ini tampak-tampak gambar-gambar legendaris dari mantan-mantan petinju dan yang diasuh oleh Bung Yosi di sasana ini. Ini. Entar. Nah, lihat, kita lihat ya. Ada ini Pikal, Chris John. Ya, ini lihat. Ini ada Chris John. Ini lihat anak. Chris John, ini Pikal. Ini LS Pikal tahun-tahun 80-an ini. Chris John. Ya, lihat ini. Ada LS Pikal, Chris John, Daniel Adu, ya siapa ini? Ruby Rahmetan ya, kita lihat nih. Dapat wawancara punya. Ya. Kita lihat ini daerah ini karena dia di pinggiran tempat kemancingan ini. Di sisi sebelahnya itu tempat pancing. Nah, itu pinggiran. Kita lihat. Ya. Kita akan lihat lagi ya dari dekat sasana yang dibina oleh Bung Yos Amnifu. Lihat tampaknya sederhana tapi ya gitu.
Ya. Oke, lihat kita sudah menyaksikan dari dekat ring dari Sasana HPBC ini. Oke, kita akan sedikit wawancara dengan beliau, dengan Bapak Yosi. Kita akan membagi pengalaman. Mana sabuknya? Silakan duduk, Om. Ya. Ya. Ya ini silakan bu saya ini. Saya kami puahin. Iya. Ya. Oke. Baik. Para penonton di mana saja berada, yang teman-teman media sosial, kita akan sedikit bercerita tentang pengalaman dari sepak terjang Bung Yosi Amnifu. Nah, oke. Saya akan bertanya kepada beliau. Bapak boleh memperkenalkan diri, nama, tempat tanggal lahir. Nama saya Yosi Amnifu. Tempat tanggal lahir saya di pedesaan Baitiri Baun Amarasi, tanggal 9 Oktober tahun 61. Iya. Pengalaman Bapak bertinju mulai karirnya mulai tahun berapa? Tahun berapa karirnya? Saya injak Jakarta tahun 75. Pada waktu itu saya sekolah di SMP dan saya selalu ikut sama orang-orang Jawa. Lalu saya tanya kepada kakak saya di mana mau materi sekolah. Lalu kakak saya bilang mau materi petinju. Iya, saya mau jadi petinju. Akhirnya Bung Noel Neno yang pada waktu itu dia punya jabatan sebagai pas pampres, dia ngelatih saya sebagai petinju. Nah, setelah saya jadi petinju, waktu itu amatir. Selama saya bertanding di amatir 21 kali, 19 kali menang, dua kali kalangka. Pada tahun 2006, 2086, Ili Pikel 1986 bukan 2000, 1986 ya. Ili Pikel juara dunia. Saya tertarik untuk masuk tinju profesional. Waktu itu saya latih sendiri, tanpa pelatih. Pada waktu saya naik pertama kali main di Bengkulu lawan Arce Ursulangi, 10 ronde, nggak pakai 4 ronde, 6 ronde, langsung 10 ronde. Di saat itu juga saya Itu karir pertama ya? Karir pertama, saya main langsung 10 ronde. Itu waktu karir pertama itu apa pertandingan kejuaraan apa punya gitu? Ada kejuaraan Indonesia waktu itu Ong Sein Rajit sebagai juara Indonesia kesempatan minor, saya penantang, saya sebagai pertambahan. Setelah saya main 10 ronde, saya main lagi 10 ronde di Papua di Jayapura, Irian, dan Agus Risa almarhum. Di situ juga saya pukul jatuh Agus Risa. Nah, saya kembali ke Jakarta, saya berhadapan dengan Uki Petrus. Uki Petrus orang kita juga orang Keva. Uki Petrus dia ketemu dengan saya 3 kali berturut sampai nyari nggak menang-menang. Akhirnya mengambil keputusan untuk pindah agama, masuk kawin dengan orang Islam. Dia masuk Islam, jual Tuhan Yesus. Nah, pada waktu tahun 86 itu juga Ili Pikel kejuaraan dunia lawan Galaxy. Dan saya Ili Pikel butuh sparring partner petinju kidal. Kita 60 orang petinju kidal yang disaring, ternyata saya sendiri yang diputuskan sebagai sparring Partnernya Speaker. Itu tahun berapa tuh, Pak? Tahun 86. Tahun 86 ya. Nah, di saat itu Waktu itu Les Pikal itu dia sudah memegang sabuk apa sudah? sabuk juara dunia baik kesempatan minor IBF. Waktu itu. Nah, dia waktu itu kejuaraan dunia WBA. Ya. Dan saya sebagai pertambahan saya lawan Joseph Ladipe dari Filipina. Itu di mana? Di Senayan. Mainnya di Indonesia, di Senayan ya. Ya. Di situ saya dinyatakan draw dengan Joseph Ladipe. Sedangkan Ili Pikel waktu itu dunia tinju prof masih 15 ronde. 15 ronde waktu itu. Ili Pikel jatuh pada ronde ke-14. Itu lawan siapa itu? Lawan Galaxy. Galaxy dia orang Korea itu ya? Bukan.
Iya, Galaxy Korea. Korea ya. Setelah bukan Galaxy Jepang. Oh, Galaxy Jepang. saya serpelang kok. Ya. Oh, boleh. Lalu Elliptical setelah kalah dengan Galaxy mencari pengganti Elliptical di kelas yang sama, kelas Bantam Junior. Pada waktu itu Wongso Indrajit juara Indonesia kelas Bantam Junior. Nah, Wongso Indrajit sebelum diorbitkan, dia harus pertahankan gelar Indonesia sekaligus latih tanding dan peringkat pertama. Peringkat pertama pada itu saya. Yang saat itu juga kita berdua bertanding di Pekanbaru Riau. Ronde ke-7 juga saya pukul jatuh nggak bangun. Akhirnya saya dinobatkan sebagai juara Indonesia baru. Menggantikan Elliptical. Menggantikan Elliptical. Akhirnya saya bersurat pada waktu itu kita punya gubernur Ben Boy. Saya bersurat kepada Ben Boy bahwa Gubernur NTT. gubernur NTT setelah Elliptical disebut sebagai juara putra pertama Saparua, ternyata tidak ketinggalan juga putra NTT Yosi Amnifu juara Indonesia baru. Wah. Lalu Ben Boy kirim kasih saya tiket tiap bulan harus pulang pergi Jakarta Kupang. Sampai saya cuci pakaian di Jakarta, jemur di Kupang. Wah, itu pengalaman luar biasa. Itu masih tahun 86 ya? 87. 87 ya. Dan pada waktu itu saya tidak diperbolehkan untuk main di kelas Bantam Junior karena kelas Bantam Junior di Indonesia Elliptical, jadi saya harus turun kelas. Ya, akhirnya saya turun. Tunggu, saya 88. Saya berhadapan dengan Tae Il Chang di Korea Selatan. Tae Il Chang. Yang pernah Elliptical Pulgao juga. Iya. Di situ juga saya pukul jatuh 6 kali. Di Korea Selatan. Di Korea Selatan. 91 saya kejuaraan dunia di Filipina lawan Dodi Boy Penalosa. Orang Indonesia juga. Filipina juga ya. Ya, akhirnya saya ronde ketiga jatuh karena sebelum bertanding saya disuruh tidur dengan perempuan 4 orang. Wah, itu artinya sudah di politisi, ada unsur-unsur. Akhirnya tahun 99 sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah dan pelanggaran, saya terlibat narkoba. Iya. Narkoba ini orang lain yang kasih, tapi saya nggak tahu tuh sabu-sabu itu apa. Saya disuruh pegang, ya saya pegang. Polisi datang, saya Pak ini yang namanya sabu-sabu. Akhirnya saya dibawa masukkan ke Polres 701 Jakarta Pusat. Saya masuk penjara 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, saya pulang. Saya coba-coba untuk merasakan narkoba itu, akhirnya ketangkap lagi. Ya akhirnya jadi 4 tahun. Setelah itu memang Indonesia ini habis manis sepah dibuang. Iya, tidak menghargai. Pada waktu kita jaya, mereka kenal kita. Tapi pada waktu kita jatuh, nggak ada yang bisa melihat kita, menyelamatkan kita. Akhirnya saya tidak berputus asa dalam hal ini. Kerjaan saya hanya tiap hari sampai ini hari. Kerjaan saya hanya tiap hari saya baca Alkitab. Boleh kita teruskan pembicaraan. Bagaimana sehingga Bapak bisa mendirikan Sasana ini? Boleh Bapak menceritakan sedikit pengalaman sampai Sasana ini berdiri? Saya tiba-tiba dulu Sasana saya ini namanya Amarasi Boxing Game. Itu tahun berapa dibuat itu? Itu dari tahun dari 2006. Itu disponsori oleh siapa itu? Nggak ada sponsor. Waktu itu. Kalau pada waktu saya ada sponsor, Amarasi sampai hari naik namanya di langit. Tapi karena nggak ada yang sponsor saya, kebetulan teman saya dia adalah seorang wartawan dan dia suka cari berita di Bapak Hartono Tanujaya. Pas ke Pak Hartono Tanujaya, dia kasih tahu Pak, saya punya teman pelatih tinju yang paling bagus. Akhirnya Pak Hartono Tanujaya dia bilang, kalau itu kenalkan saya. Nah pada waktu itu saya punya juara Indonesia Irfan Ega. Langsung Irfan Ega ini malam bertanding di TVRI untuk kejuaraan Indonesia. Pak Tanujaya ikut nonton. Gitu nonton, petinju saya menang KO dan dinyatakan sebagai juara Indonesia. Lalu Pak Tanujaya ini dia bilang Yosi, kalau bisa kamu dirikan Sasana tinju nama saya. Akhirnya saya dirikan Sasana tinju nama Hartono Tanujaya. Yang sampai hari ini nih? Sampai hari ini. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun 2000 atau tahun 90? Enggak, 2008. Sampai hari ini. Akhirnya pada waktu Irfan juara Indonesia, saya kasih tahu ke Bapak lagi, bos saya, Bapak ada ponakan saya, boleh kita bikin dari juara Indonesia. Dia siapa? Carlos Lopez. Jadi waktu itu Carlos Lopez di sepak terjangnya berawal dari Sasana ini.
awalnya dari sini, tetapi ketika saya masuk penjara, dia kabur ke Trisakti. Oh gitu. Gitu ke Trisakti, dia juara Indonesia Trisakti, terus pertandingan luar Indonesia lawan Ande Leding, Andi kalah. kalah. Kalah, akhirnya saya harus lari lagi kembali. Lalu kalah dengan Ande Leding, diusir dari Trisakti, dia lari ke saya. Lari ke saya orbitkan dia lagi. Saya orbitkan dia, akhirnya dia jadi juara sejati. Juara sejati itu berarti ada 4 versi di Indonesia ini, dia merajai semua. Versi KTI, Komisi Tinggi Indonesia, versi ATI, Asosiasi Tinggi Indonesia, versi KTPI, Komisi Tinggi Profesional Indonesia, versi FTPI, Federasi Tinggi Indonesia. Ketika dia juara sejati, diorbitkan sama Pak Niko Kili-Kili, dan akhirnya dia lari dari saya tanpa pamit. Main atas nama MBD, MBD artinya Maluku Barat Daya. Setelah main atas nama Maluku Barat Daya, aturannya dia KO, tapi diselamatkan, akhirnya dinyatakan menang angka. Tetapi karena seorang juara tidak mempertahankan gelarnya sepanjang 3 bulan, 3 bulan, itu dinyatakan copot. Akhirnya dia copot, akhirnya dia lari pulang ke kampung sampai sekarang ini. Nah, saya tidak berputus asa, dia mengasuh anak-anak tinju ini, sekalipun sampai hari saya nggak bekerja. Dan juga saya sudah tua, tetapi ada satu kelebihan saya nggak pernah berkekurangan dalam keadaan hal apapun juga. Makan, minum, uang, saya tidak pernah berkekurangan. Karena saya percaya, saya punya Yesus yang adalah segala-galanya. Boleh tahu untuk sementara sampai hari ini berapa petinju yang Bapak asuh? Yang saya asuh sampai ini hari ada 5 petinju yang aktif. Ya, aktif sampai hari ini. Dan tanggal 8, 2 petinju bertanding di Balai Serbini. Terus tanggal 9, 2 lagi di Gor Indramayu, Kampung Melayu, Jatinegara. Yang 2 ini ada kejuaraan Indonesia. Yang kejuaraan Indonesia namanya Abito Fretas dari Timur. Kejuaraan Indonesia tas terbang. Lalu salah satu petinju favorit saya yang saya asuh sebagai andalan saya ini adalah Moen Saku Junior dari Keva, di mana pada tanggal 9 dia akan berhadapan dengan adik kandungnya Maxina, dan saya sudah target nggak sampai paling lama 4 tahun di pukul jatuh. Itu rencana namanya di Gor mana itu? Gor Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Oh gitu ya. Jadi saya akan turunkan 4 orang yang bertanding. Ya kalau 1 orang menang juga kita sudah senang. Tapi saya targetkan 3 orang harus menang. Mudah-mudahan 4 orangnya. 3 orang ini pun menang KO semua. Iya. Saya yakin. Karena saya percaya bahwa kalau firman Tuhan mengatakan kalau kita di pihak Tuhan, siapa lawan kita. Iya. Boleh tahu mantan petinju yang sudah sebut saja seperti petinju Amarasi siapa? Oscar Raknava. Apakah pernah Bapak bina dia dari Oscar Raknava itu saya ngelatih dari nol di sini. Cuman karena pada waktu itu latihan, saya suruh dia pergi ke rumah, ke kamar ambil vitamin untuk bagi anak-anak. Sama-sama minum. Dia pergi dia ambil semua ini, dia simpan di perutnya, datang bagi anak satu-satu. Begitu dia push up, vitaminnya jatuh semua dari perutnya. Akhirnya halo siapa? Hah? Jangan ganggu, saya lagi kerja nih. Akhirnya akhirnya dia dipecat gitu. Nah, akhirnya kalau dipecat, bukan si Oscar. Oscar. Ya. Oscar saya pecat. Dia pindah ke Sesando. Iya. Bung Wempi. Ya. Di Tangerang sana ya. Hanya Bung Wempi orbitkan dia. Dan memang dia petinju paling bagus bagi saya. Yang saya sesalkan, orang-orang Timur, orang NTT, khususnya Amarasi, tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisi saya menjadi juara Indonesia seperti saya. Banyak petinju yang juara Indonesia, tapi tidak seorang pun yang menggantikan posisi seperti saya. Satu hal lagi, sebagai insan tinju, saya satu-satunya petinju NTT yang sampai nyari rekornya belum ada dipecahkan oleh petinju yang lain. Saya pertahankan juara Indonesia sepanjang 16 kali. Jadi
Yang saya sesalkan kenapa orang-orang Amrasi tidak ikut saya, ikut. Apakah Bung Yo sudah menyiapkan generasi untuk menggantikan ketiga ke depan? Karena usia Bung Yo semakin bertambah, apa tidak siapkan satu generasi, salah satu putra Amarasi untuk sebagai pelatih Kalau untuk menggantikan Bung Yosi ke kalau depan? untuk saya persiapkan pelatih, saya nggak bisa karena pelatih itu datang dari pertemuan pribadi sendiri. Oh ya, itu datang dari ya, gitu. Nah, saya sudah berusaha supaya ponakan kandung saya, Abang Ken Leparasi, supaya dia bisa mengganti posisi saya, tapi karena ternyata di zaman sekarang ini, era baru ini penuh dengan racun, penuh dengan pengaruh yang akhirnya saya sebagai manusia kemampuan saya terbatas. Iya. Jadi saya berserah aja kepada yang di atas. Apakah apa pernah ada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pernah memperhatikan atau pernah semacam memberikan satu penghargaan khusus untuk Bung Yosi? Ada? Tidak. Yang di zaman sekarang ini. Saya sesalkan karena dengan adanya saya pernah menanam buat bangsa dan negara, saya tidak pernah tersesat atau berkekurangan. Cukup saya telepon, tinggal terima memetik hasilnya. Oh iya. Ada satu lagi yang bisa menggantikan saya, tapi pemabuk orangnya, namanya Rocky Ampiran. Kerjaannya pencuri motor. Kayak Gol di mata. Bapaknya juga pemabuk di kampung. ya baik. Bung Yosi, mohon oke, lihat kita perhatikan Bung Yosi sebagai seorang pelatih, tapi dia tidak terlepas juga dengan kebiasaan-kebiasaan orang Timor, yaitu siripinangnya itu. Dianggap siripinang ini adalah bagian dari hidupnya, di mana dia berada, siripinang otomatis juga berada. Saya pernah ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Filipina. Kalau saya nggak diizinkan bawa Filipina, saya nggak akan berangkat. Oh, jadi kalau Bapak berangkat ke luar negeri, kalau nggak ada Siripinang, Saya nggak akan pergi. kata pergi. Karena di samping saya bawa bendera merah putih Indonesia, saya mesti bawa tradisi saya sebagai orang Timur. Harus bawa. Ya. Selain Siripinang, mungkin ada lain lagi. Ada laru gula. Oh, laru gula juga ada di sana. Saya punya laru gula, kali hoko, 8 botol. Jadi selain sasana juga Siripinang, Ada, ini juga ada punya laru gula. ada. Waduh. Ini laru gula ini dibuat sendiri ya, Bung? Saya buat sendiri. Ini. Oh, ini laru gula sendiri dibuat sendiri. Laru gula, saya bikin sendiri. Ramuan dari Kupang, dari Timur, dari Amrasi. Saya beli gula merah di sini, saya rebus baru saya bikin. Ya, oke. Saya bikin laru. Ini tentu. Jadi sampai hari ini ya masih jadi kenang-kenangan ya. Ini tahun berapa ini? Ini sumbang dari Tumi Soeharto. Ini apa? Tumi Soeharto. Sumbangan dari Tumi Soeharto. Tumi Soeharto. Itu mau Mandala Putra. Tumi Soeharto ya. Itu tahun berapa ya waktu itu? Baru-baru nih. Oh iya. Tapi karena dia sudah. Iya. Tapi Bung Yos juga punya relasi dengan semacam sponsor-sponsor ataukah apa ya, orang-orang penikmat dunia olahraga, dunia tinju. Saya yang sering bantu saya itu adalah Icuk Sugiarto, Haji Icuk Sugiarto, di mana beliau itu adalah mantan juara dunia bulu tangkis. Sampai hari ini masih hubungan. Sampai hari ini. Terus kalau Pak Atno Tanujo ini adalah seorang Pengusaha ya? pengacara, Iya. dan dia punya jabatannya sebagai Ketua Peradi Jakarta. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang akan disampaikan oleh Bung Yosi. Pesan dari saya
memberi salam untuk seluruh penggemar olahraga tinju dan juga khususnya bagi mereka yang pernah mendengar nama saya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya selalu berdoa untuk semua supaya panjang umur, Tuhan jaga, lindungi, memberkati dan dengan berlimpah-limpah. Ya. Apakah bisa Bapak Yosi bisa menceritakan atau bisa ada punya terobosan bisa buat sasana HTBC ini bisa semacam buat cabangnya di daerah Kupang atau khususnya di Amarasi? Kalau saya mau minta bikin cabang, kalau saya ada sponsor dari Amarasi, jangan kena HTBC. Kalau bisa saya dulu sasana tinju saya namanya Amarasi. Kalau seluruh orang timur yang ada di atas sponsor saya, katakanlah bahwa 1 bulan 1.000 satu orang. Iya. Ini berapa ribu orang yang ada di Jakarta? Kesana ini kira jadi apa sebenarnya? Iya. Mungkin bisa saya bikin, jangan cari promotor, saya promotor sendiri. Bisa, saya punya list, saya udah jadi promotor. Atau begini, Bung Yos. Bung Yos bisa semacam menyurati pemerintah provinsi NTT atau PM Kabupaten Kupang untuk bekerja sama dalam hal ini kita cari bibit-bibit. Contohnya pemerintah Kabupaten Kupang dia buat kejuaraan. Kemudian kita ambil Om Yosi bisa mengamati begitu kita bisa Itu yang saya harapkan dan itu yang saya rindukan. Saya sangat mengharapkan supaya kalau bisa pada suatu ketika di NTT ada kejuaraan dunia, tapi yang tampil adalah orang Timur, khususnya orang Amarasi. Karena petinju sebenarnya ini yang paling banyak ini orang-orang Timur di Jakarta. Iya. Cuman nggak ada yang perhatikan karena petinju itu menjaga petinju lebih berat menjaga petinju daripada seorang bayi. Iya. Karena baik makan minum mereka, vitamin mereka, jam tidurnya, kita mesti jaga mereka. Dan mereka juga butuh dana karena mereka juga manusia mereka juga. Mereka tuh kan sebenarnya bisa saja dikatakan bahwa mereka ini pahlawan karena mereka ini mencari nama untuk bangsa dan negara dengan memberi sendara bahkan nyawa mereka demi nama harum bangsa dan negara. Jadi kita sebagai orang Indonesia ini harus mesti mengerti, jangan hanya tahu bahwa mereka hanya pukul-pukul dapat uang. Tidak. Memang kalau mereka sudah berhasil berprofesi, bukan mereka cari uang yang cari kembali mereka. Tapi uang itu mereka nggak pergunakan untuk pribadi mereka. Mereka juga mesti membagi-bagikan juga. Kalau saya dari dulu saya simpan uang Monas pun saya beli. Tapi uang saya sampai hari ini saya nggak punya apa-apa, sepeda pun saya nggak punya. Karena untuk apa saya memiliki uang itu? Karena saya baca dalam Injil dalam Lukas, di situ dikatakan, apa gunanya seseorang memiliki dunia ini tapi membinasakan jiwanya? Oh iya. Ya. Jadi Bung Yosi punya moto hidupnya apa boleh tahu? Kalau hidup saya dengan sisa-sisa hidup saya ini, saya hanya berusaha berbuat baik supaya saya dihargai, ditekuti bukan karena saya jago, tetapi karena berbuat baik orang segandeng saya. Ini juga mungkin Ya. mau diketahui Sisa-sisa apa? saya sampai dari saya punya asuransinya ini. Oh, ini asuransi pernah. Ini bukan sama sekarang, ini asuransi di Asuransi yang sampai hari ini masih Iya, berlaku. masih berlaku ya. MNC. Dari MNC Group ya. Life. Ya. Ini dia punya ininya juga seminggu. Ini. Jadi hujan emas di negeri orang ya. Ya. Jadi walaupun saya begini pun juga mungkin saudara bisa lihat ini saya punya
Jadi jangan bilang saya nggak begini-begini, tapi saya ini promotor. Saya ini promotor. Ini saya punya lisensi kepromotoran. Ini surat apa ya? Surat Saya ini punya lisensi kepromotoran. lisensi ya? Ini saya ini promotor. Coba boleh saya bisa Ini jawab? saya Oke, promotor. Tinggal saya punya tunggu ya. rezeki, saya bikin tinju. Tunggu ya kita lihat ya. Inilah lisensi dari Bung Yosi, lisensi untuk Menjadi promotor, menjadi seorang promotor. Satu-satunya orang Amarasi yang punya lisensi promotornya ini. Ya. Kemarin kalau nggak pemilihan gubernur, saya udah jadi bikin kejuaraan dunia Hibi Marapu. Tapi karena Kenapa akhir-akhir ini jarang ya kita lihat di televisi tidak ada kejuaraan yang disiarkan langsung sehingga penikmat dunia tinju bisa menyaksikan langsung secara live. Ya, itu itu boleh betul. bisa kenapa? Bung Yosi bisa menceritakan. Awalnya di TVRI itu tadinya kan harus prof partai temannya juga prof juga, tapi yang petinju yang untuk cari bakat itu berarti petinju pemula. Iya. Jadi mereka bisa menggantikan senior. Jadi satu kejuaraan, dua partai tambahan. Iya. Tapi mereka berubah satu kejuaraan profesional, dua partai tambahannya amatir. Akhirnya saya bawa laru mabuk di sana, saya acak-acakin TVRI. Bubar sudah amatir tinju yang di. Tidak sesuai dengan ya. Ya. Jadi saya protes. Apa gunanya kita membuang dana, buang tenaga untuk melatih tinju yang baru ini, tapi nggak dipertandingkan? Apakah mereka mampu untuk sekali latihan langsung mereka kejuaraan Indonesia 2 Mas. Itu bukan kita membina petinju, tapi kita membina sekali petinju. Mendingan bubar. Oh gitu. Akhirnya sekarang juga, apalagi sekarang kan bayaran di televisi kan mahal juga. Iya. Kalau kita dapat sponsor, nggak mudah-mudahan dari NTT ada yang sponsor saya. Saya bikin pertandingan tinju di Kupang. Suasana Amarasi. Ya. Itu kecuali orang-orang pejabat-pejabat. Ya, Kalau dan- pejabat-pejabat tidak punya jiwa untuk seperti itu kan tidak bisa. Dan saya sangat-sangat mengharapkan uluran dan bantuan dari Bapak saya, khususnya Bapak Iston Funai. Oh gitu. Karena saya seringkali telepon Bapak Iston, karena tiap kali ada pertandingan tinju di Kupang. Pada waktu itu Bapak Iston masih Wakil Wakil Gubernur. Gubernur. Dia tiap kali ketemu pasti dia kasih saya dana. Bahkan pernah kejuaraan Indonesia di Momere, Carlos Lopez, Pak Iston juga datang. Waktu itu masih statusnya sebagai Wakil Gubernur, Pak Iston datang dan Pak Iston juga kasih saya dana. Dan saya mungkin di akhir hidup saya baru selalu Pak Iston. Saya baru telepon dia, tapi Pak Iston mungkin sibuk, nggak ambil. Ya. Apakah pemerintah provinsi pernah, saya ingat waktu itu sekitar tahun berapa ya kita sama-sama di Kupang, waktu itu kan pemerintah provinsi memberikan penghargaan kepada atlet-atlet tinju yang notabene dari NTT. Waktu itu kan yang nggak pernah ya. Nggak pernah. Ya. Saya waktu juara Indonesia pertama kali tahun 87, pada waktu itu saya pulang ke Kupang karena saya diundang sama Pak Gubernur Ben Boy. Pada waktu itu ada pertandingan tinju di Oba. Di Oba. Di Oba. Pada waktu itu saya pulang dan saya ikut tonton di situ, dan di saat itu diperkenalkan juara baru dari NTT Yosi Amnifu. Saya naik di atas ring tinju membawa sabuk. Wah. Ya, inilah sepak terjang dari Bung Yosi Amnifu di dunia kancah olahraga khususnya tinju. Mungkin Bung Yosi masih menceritakan mengenai dunia tinju ini ke depan lagi. Kita lihat akhir-akhir ini tinju-tinju profesional, tinju-tinju kita tidak dengar lagi seperti sehabisnya Chris John. Ya. Dan satu lagi banyak tinju di Jakarta.
Dengan adanya satu ini, semua promotor yang di Indonesia kenal saya. Dan tiap kali apa yang saya lobby, banyak petinju yang latihan di sana lain, ada yang datang mengeluh ke saya bahwa, Om, saya sudah 3 tahun latihan tapi nggak pernah naik ring. Ada yang datang bilang, saya sudah 1,5 tahun nggak pernah naik ring. Tetapi dengan kalau datang ke saya, Jamie Luji contohnya, Jamie Luji dia kos dekat saya, dia diusir oleh ibu kosnya karena nggak punya dana. Saya Jamie besok bertanding, besok dia main siaran langsung di Indosiar, mungkin di kampung juga lihat. Sekalipun dia kalah, tetapi kalah dengan petinju yang punya nama. Waktu dia lawan siapa nih, orang Keva. Ada demi kalah, tapi kan ada dana buat bayar, ada uang buat bayar kos. Iya, oke. Nah, sampai hari ini pun juga saya latih petinju paling lama 1 bulan naik ring. Oke. Bung Yosi mungkin bisa, saya mohon izin Bung Yosi, kita sama-sama, kita sering kali Bung Yosi bisa menunjukkan gerakan-gerakannya masih. Ya, gerakan-gerakan kecil ya. Sini bro, kau kan? Kasai, saya tok me. Tight. Ini tangga saya. Bro, langsung. Kau bagus. Ya, boleh. Mina, nuk latihan apa? Ini alam setreko hanya gerakan saja. Tidak, pakai itu aja ya. Hanya untuk apa saja? Untuk gerakan-gerakan kecil. Nah, peragakan sedikit ya. Kali ini untuk gerakan apa namanya nih? Ya. Kali ini ya, seperti gerakan ini. Nah, kalau ini jab, ini street, ini hook, ini uppercut. Jadi komunikasikan jab, street, hook, uppercut. Nah, jab, street, hook, uppercut, Jab. hook, street. Iya. Iya, itu gerakan kombinasi ya, Bung? Iya. Kalau Om Yosi punya spesialnya di apa? Pukulan yang mematikannya apa? Di Kalau uppercut, nggak ada maaf. Uppercut tuh gini. Ini uppercut. Kiri kanan. Kalau khusus untuk bosi, pukulan paling kerasnya di bagian kiri atau kanan? Kiri. Kalau kena orang dengan kiri nggak ada kata-kata maaf. Tidur. Ya. Sampai hari. Saya Iya, kita lihat sudah umur sekarang Om Yosi umur berapa ya? 56. 56, tapi kita lihat gerakan-gerakannya masih seperti ya. Oke, cukup Om Yosi. Ya. Jadi Oke. bagi adik-adik yang punya hobi olahraga tinju, Saya siap menampung ya. saya siap untuk membina, dan kalau mencari saya atau menghubungi saya melalui nomor saya 0813 186 50885. Sekali lagi, kalau mau menghubungi saya 0813 186 50885. Saya siap 24 jam.
Dan saya juga kalau bagi saudara-saudara yang ada di Jakarta mau ingin sekali-kali mau datang kunjungi saya, 24 jam saya punya pintu terbuka. Jadi siapapun yang datang ke sini, khususnya anak-anak muda, apa yang mau saya siap layani. Ya, baik. Itulah perjalanan tinju dari Bung Yosi. Hari ini saya silaturahmi ke seorang petinju legendaris, seorang putar terbaik Indonesia, khususnya orang Amarasi. Kita boleh berbangga MVP. bahwa Bung Yosi, beliau ini juga seorang pahlawan di dunia olahraga. Tak lupa saya salam buat Bapak Eston Funai sekeluarga. Ya, oke. Terima kasih. Selamat.